sebentar, tiba-tiba beliau ketemu sudah pamitan Pak. Jadi saya bingung, saya ingat itu saya dibawain kopi. Terima kasih Bu kopinya. Kemudian pula guru yang saya banggakan, saya harapkan dan saya muliakan, guru-guru SMK Negeri 1 Metro, Bapak Ibu guru hebat yang sampai hari ini masih setia dengan profesinya. Mudah-mudahan gak ada yang tunggu, gak ada yang pindah. Mau nyalon jadi wali kota Metro. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian salawat beri salam, mari salawat kita saling agungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua beroleh syafaat yang jauh lahir kelak atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, para senior kami yang sudah purna ini, kami sebetulnya nggak menganggap Bapak Ibu purna, karena kami sebetulnya ingin sekali Bapak Ibu tetap bergabung di sini. Kami ingin sekali Bapak Ibu itu terus liburan ini di SMK Negeri 1 Metro ini. Karena Bapak Ibu, saya dan mungkin teman-teman yang lain sebetulnya kami merasa kehilangan. Bagaimana tahun ini betul-betul begitu banyak teman yang purna tugas. Di awal saya hanya dipamiti 1-2 orang, tahun ini saya dipamiti banyak orang. Ya Allah, kemudian saya terus terang, saya secara pribadi ya Bapak Ibu yang baru bergabung, apalagi teman-teman di sini Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun bersama dengan Bapak Ibu semua yang hari ini yang kita katakan purna tugas itu. Terus terang Bapak Ibu, Pak Dwi, Pak Tarman, Pak Sis, Bu Wiwi, terutama Bu Sri dan Bu Lastri, saya mohon maaf betul karena saya sendiri kebingungan. Kapan kita mengundang teman-teman ini, kapan kita mengundang guru-guru ini ke sini atau kemana untuk melepas Bapak Ibu semua. Sebetulnya kami nggak mau melepas gitu, bahasa kami tadi itu Bapak Ibu. Karena kami tetap ingin kebersamaan kita semua. Maka mungkin di antara Bapak Ibu nanti mewakili teman-teman ini, mewakili senior-senior kami yang telah purna, tetap kami ikat Bapak Ibu, tidak untuk mengajar, tapi kemudian kami cantelin sebagai pengurus komite supaya saran-saran Bapak Ibu, wejangan Bapak Ibu itu tetap bisa terus mengalir di SMK Negeri 1 Metro ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya pribadi dan kami semua mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena baru hari ini kami bisa mengundang Bapak Ibu secara formal, dan kami mohon juga Bapak Ibu maaf kepada Bapak Ibu semua karena hanya beginilah yang bisa kami sampaikan, hanya beginilah yang bisa kami lakukan untuk acara hari ini. Berbanding justru sangat jauh Bapak Ibu dari apa yang sudah Bapak Ibu sumbangkan, Bapak Ibu lakukan untuk sekolah ini. Tapi Bapak Ibu jangan dilihat nilainya lah hari ini, tapi kita lihatlah keikhlasan, ketulusan hati kita semua untuk kemudian membersamai Bapak Ibu semua, kita semua untuk saling kemudian meluapkan rasa kangen kita ini hari ini Bapak Ibu. Pak Tarman, Pak Mita tidak sempat ketemu karena waktu itu saya sedang sakit kalau nggak salah Pak. Ya, sedang sakit ya. Pak Sis juga sama. Saya sebetulnya ada, tapi kebetulan dia pamitan duluan kayaknya. Sehingga mana Pak Sis sudah pamitan katanya. Pak Dwi sebelum pamitan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Jadi ya Allah, jadi benar-benar Bapak Ibu kesan yang selama 1 tahun saya di sini saya dapatkan dari Bapak Ibu semua yang ada di depan saya ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Allah membalas jasa Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu tanamkan kepada siswa-siswa kita puluhan tahun Bapak Ibu mengabdi, puluhan tahun Bapak Ibu mengajar itu menjadi amal jariah Bapak Ibu semua, amal jariah kita semua, sehingga memperingat Bapak Ibu, maka menjadi perisai kita di jauh lahir kelak nanti sebagai penebus kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan hal-hal bermanfaat yang Bapak Ibu tularkan kepada kami bisa terus kami jalankan, bisa terus kami laksanakan, dan jangan ragu Bapak Ibu untuk kemudian menegur kami pada saat Bapak Ibu melihat, mendengar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang salah. Jangan ragu Bapak Ibu, telepon saja, katakan saja, tegur saja. Kami merasa tidak dicampuri untuk hal itu. Bahkan kami berpikir bahwa itu adalah tanda kecintaan, tanda kesetiaan, tanda kepemilikan Bapak Ibu di sekolah ini, sehingga kami tidak sama sekali merasa terganggu untuk hal-hal semacam itu.
Kalau saya ada kesalahan, kalau saya ada kekurangan, Bapak Ibu telepon saya tidak pernah berpikir, kok saya dicampuri. Tidak, Bapak Ibu. Justru saya beranggapan bahwa itu adalah cara Tuhan mengingatkan saya lewat orang lain. Jadi, jangan ragu Bapak Ibu, ini untuk kebaikan kita semua. Ini untuk kebaikan sekolah ini. Saya selalu katakan pada alumni, jangan sampai kalian balik, teman-teman balik ke sekolah ini, kemudian teman-teman sedih dan menangis melihat sekolah ini karena kehancuran sekolah ini. Tapi kembalilah ke sekolah ini dengan tetesan air mata haru bahagia karena melihat perkembangan sekolah ini. Itu yang saya katakan pada alumni. Dan saya pun berharap para rekan-rekan yang pernah tugas bersama pada saat melihat sekolah ini juga punya harapan dan kebanggaan. Pada saat melihat sekolah ini juga punya doa yang baik untuk sekolah ini. Kita berharap semoga apa yang Bapak Ibu tanamkan, apa yang Bapak Ibu berikan ke sekolah ini terus berkembang, terus bisa kita jalankan. Ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Lasri, Bu Sri Diki, Bu Wiwi yang sudah bersedia hadir di sini, Pak Sis. Terus kita komunikasi Pak Dek, jangan putus. Pak Tarman, sama Pak, jangan pernah putus. Pak Dwi, semoga selalu sehat kita semua. Mudah-mudahan kita terus bisa membangun sekolah yang kita cintai ini menjadi sekolah yang terbaik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu atas apa yang bisa kami sampaikan hari ini, apa yang bisa kami laksanakan hari ini. Mudah-mudahan kesederhanaan ini tidak mengurangi dari rasa cinta kami dan rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita nantikan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, mungkin karena saya baru jam segini di awal dari Bapak Ibu judulnya ya, dan yang baru dulu aja lah katanya kan ya, nggak apa-apa ya. Katanya semua lo bumi nanti, jadi semuanya begitu kan ya kan. Jadi Ibu Bapak sekalian, apa pesan-pesan tadi ya? Oh iya, pesan-pesannya indah. Waktu datang kantor bumi, gentengnya hitam, reot, jadi bagus, alhamdulillah. Terus lagi Pak Fahri, bagus, alhamdulillah. Yang terpenting pada Bapak Ibu sekalian, kita punya sehat, kita lakukan tugasnya sebaik-baiknya. Dan yang tak kalah pentingnya, saya pernah menjadi guru selama kuliah 5 tahun. Nitip satu saja untuk ukurannya anak-anak Pak Fahri ya, hanya nitip ya Bu ya, nitip. Mengapa demikian? Yakin hambatannya banyak Bapak Ibu sekalian, hambatannya banyak. Saya lewat di Kartika juga hambatannya banyak mengajar anak sholat. Saya lewat di SMK 2 juga banyak hambatannya mengajar anak sholat sampai dengan membangun masjid. Lewat SMK 1 juga sedikit-sedikit, tapi tidak apa-apa. Yakinlah bahwa untuk kebaikan itu banyak ujian. Oleh karena itu, titip pesan saya satu saja, titip sholat bagi yang beragama Islam. Untuk yang non muslim tentunya Pak Bekti, Pak Kepala Sekolah, serahkan pada guru agama masing-masing supaya sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang terakhir, saya juga mohon maaf kepada Pak Kepala Sekolah, mungkin selama ini kepada Bu Wiwi saat itu hadir di sini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu juga kami mohon maaf yang berhubungan selama kurang lebih saya di sini 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah puluhan tahun, 5 tahun di sini, tentunya banyak kekurangan kami atau saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan saling mendoakan kita semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan sekolah terus semakin maju lagi. Pak Fahri luar biasa memberikan tanggapan bahwa telepon saya pada saat ada kekurangan itu luar biasa. Tidak semua pimpinan seperti itu Bapak, bukan saya menyanjung Pak Fahri di depan kita enggak. Tidak semua. Mungkin kalimat yang ada yang lain, mengapa Bapak itu kok campur tangan urusan saya? Tapi Pak Fahri membuka pintu itu hal yang bagus bumi. Oleh karena itu kami juga tidak ada salahnya karena dibuka di forum umum, andaikan memberi masukan kepada Pak Kepala Sekolah atau Pak Fahri. Kepada ibu bapak sekalian nanti kalau jadi pimpinan kita doakan semua jadi kepala sekolah amin. Ya, yang sudah punya SIM ya. Dan nanti barangkali yang terbaik ya kepada Pak Fahri, terima kasih sudah membuka jalan keluar untuk memperbaiki sama-sama. Pendidikan itu adalah milik kita semuanya. Oleh karena itu kami terima kasih dan sekali mohon maaf kepada Bapak Ibu guru sekalian. Kami juga mohon maaf pesannya itu saja barangkali karena banyak yang menyampaikan pesan dan pesan. Dan saya ucapkan juga salam bahagia sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Icat selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Metro yang luar biasa, masih muda. Kemudian tadi saya begitu masuk kaget, wah cepat sekali ini perubahannya Pak Icat dari memimpin satu
tahun sudah langsung banyak perubahan ya. Luar biasa. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu para pensiun ini yang bersama-sama kita berjuang ya untuk memajukan pendidikan khususnya di Kota Metro ini. Yang saya sayangi Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU, baik yang PNS maupun yang honorer. Pada kesempatan pagi hari ini, tentu yang pertama saya ucapkan adalah apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah dan segenap warga SMK 1 yang sudah memfasilitasi untuk acara perpisahan ini. Hati saya jujur saja Pak, dari kemarin itu wah ini mau ketemu teman-teman ini rasanya gak karuan Pak. Kemarin itu saya Pak campur aduk, saya ada bahagia, ada sedih nanti ya karena kita lama gak ketemu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua kalinya yaitu saya mohon maaf mungkin selama saya menjadi kepala sekolah di SMK 1 ini kemarin ya, yang lalu saat menjadi kepala sekolah banyak hal-hal yang mungkin saya lakukan yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semuanya, karena manusia memang tidak luput dari salah dan dosa ya. Terakhir Bapak Ibu, saya hanya ingin menyampaikan pesan untuk Bapak Ibu semuanya ya, kita semua di sini, termasuk saya di sini alumni Pak. Saya lulusan SMK 1 ini tahun 83, jadi 30 tahun saya mengabdi di SMK 1 ini, jadi ini sudah rumah kedua Pak. Jadi hanya satu saja pesan saya, tetap menjaga kebersihan sekolah ini. Jangan kasih push dulu ya. Pokoknya sekolah ini harus terus bersih. Tadi begitu saya dengan Bu Sri Rezeki di depan itu, wah alhamdulillah, rasanya hatiku jelas melihat sekolah ini bersih sekali, luar biasa. Kasih terus yang kedua buat Pak Icai. Iya. Jadi tetap dipertahankan dan harapan kita semua seperti yang disampaikan Pak Tama tadi, mudah-mudahan sekolah ini menjadi betul-betul sekolah unggul, bisa membekali anak didiknya, yaitu menjadi anak-anak yang sukses ya. Dan itulah kebahagiaan, kepuasan kita Bapak Ibu saat manakala kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil ya. Berhasil di sini betul kata Pak Tama tadi, bukan hanya akademiknya tapi agamanya lebih dibekali juga, karena hanya itu nanti untuk bekal anak-anak kita di akhirat. Itu saja sebenarnya yang perlu Ibu sampaikan. Sekali lagi tetap menjaga kebersihan dan satu lagi, kekompakan, kerukunan, kebersamaan. Jadi dulu saya pernah ingat ya, pada saat sertijab ya, pernah saya ingat kepala sekolah dimanapun ya, yang namanya pimpinan tuh selalu welcome. Kalau misalnya ada kritikan yang sifatnya membangun, tapi kalau Bapak Ibu hanya bicara di belakang, menjelek-jelekkan, gibah, itu nggak ada solusi. Kita support pokoknya kepala sekolah kinerjanya, kemudian tim manajemennya juga begitu, harus disupport ya Bapak Ibu ya. Karena sekolah ini fasilitas sudah lengkap dan sebagainya, tapi kalau tidak ada kebersamaan, kekompakan juga akan pasti nanti akan mengalami kekurangan kembali. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan acara ini, kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Fahri, beserta stafnya, serta rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan acara ini. Sebetulnya ini mendadak, jadi saya nggak bisa menyusun kata-kata untuk apa yang akan saya sampaikan. Namun ada di benak saya mengenai tentang pesan dan pesan. 30 tahun berlalu,
akhir pada 30 Oktober pada tahun kemarin, itu tepatnya 30 tahun yang lalu, saya mengemban tugas di SMK ini tidak pindah-pindah, dan saya lakukan itu menempuh jarak dari Bangurejo ke Metro ini kurang lebih 48 km. Jadi kalau pulang balik itu ya kurang lebih ya 90-an. Nah, itu yang saya lakukan dari tahun 92 sampai dengan 2013. Itu seingat saya. Laju sana sini. Mungkin kalau itu disambung-sambung itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Namun tidak terasa. Kemudian dari tahun 2013 ke 2022, kadang saya menginap di Metro, kadang saya melaju, tidak pasti karena mengingat kondisi badan. Terima kasih mengenai tentang kesan yang saya dapatkan, yang sangat naik gratis sekolah kita ini itu sejak kepemimpinan Bapak siapa itu yang namanya saya lupa itu, yang pernah pindah ke bukan yang pindah ke Kalianda, siapa? Bapak Rosidi ya. Itu karena sebelumnya kita ini ya katakanlah sejak ditinggal oleh almarhum Bapak Joko Sampono itu vakum, dan itu PLH-nya kalau tidak salah lama sekali. Nah, kemudian disusul dengan perkembangan kepala sekolah selanjutnya ya, yang sangat mencolok sekali ya, itu kepemimpinan Bu Dewi, dan tak kalah pentingnya kepemimpinan Pak Fahri yang saat ini luar biasa. Jadi bukan saya memuji di depan rekan-rekan atau kepala sekolah, tapi ini suatu kenyataan ya. Ada semangat betul bagi beliau untuk memajukan sekolah kita ya. Terutama berkaitan dengan fisik ya. Saya ingat betul ketika Bapak Fahri masuk ke SMK N1 Metro ini, apa yang dia lihat sebetulnya pertama adalah kedisiplinan ya. Kemudian dari kedisiplinan itu yang akan dicapai itu pertama kali adalah karakter mulia. Itu yang saya amati, bukan soal nilai A, B, C, D bukan, ya. Tetapi adalah karakter mulia, sehingga dalam menggerakkan itu kedisiplinan pada waktu-waktu yang tepat itu keinginan beliau. Nah, ini kalau kita tidak tidak jadi membaca apa keinginan daripada pimpinan kita, maka repot. Dan yang perlu kita dukung adalah sampai saat ini dua hal itu sangat luar biasa. Kita tidak perlu mencapai yang begitu banyak, tetapi dua hal ini, karakter mulia itu sudah mencakup apa yang disampaikan oleh Pak Tarmat tadi. Nah, yang menjadi dasar untuk mencapai itu sendiri adalah ya tentunya seorang guru adalah memberikan contoh ya kan? Mohon maaf Pak Fahri, yang kita amati ya, ketika disiplin itu kita tekankan kepada siswa sampai di kelas masih kosong, itu yang sering terjadi ya. Nah,
Nah ini yang paling tidak harus dibenahi. Ya. Itu pesan saya, bagaimana kita cara membenahi. Saya pandai menilai orang. Ya. Saya kira semua pandai menilai orang lain, tapi kita jarang menilai diri kita sendiri. Ya. Seperti apa sih kekurangan kita? Nah, oleh karena itu, supaya kita itu tahu bagaimana kekurangan kita itu, maka komunikasi paling penting. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berpesan juga, tolong bangun komunikasi yang baik. Terjalinnya komunikasi yang baik itu tidak salah persepsi, tidak salah anggapan. Ya. Itu yang paling pokok. Jadi pertahankan dalam hal melaksanakan membina siswa di dalam berkarakter mulia. Ya. Silakan untuk ditingkatkan. Kemudian juga saya lihat bangunan fisiknya semakin baik, ya. Alhamdulillah. Saya mohon maaf Pak Fahri, tempo hari saya tidak izin langsung kepada beliau, ya, karena tidak memiliki kesempatan bagi saya. Saya hanya WA melalui WA grup saja. Jadi saya mohon maaf, izin pamit itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apa yang menjadi gambaran untuk sekolah ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panisa selaku Kepala SMK Satu Metro. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Metro, baik yang sudah purna maupun yang masih aktif. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini, kita dipertemukan lagi di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam pada selalu kita haturkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau masalah kesan dan pesan, pertama kesan dulu ya Bapak Ibu. 30 tahun kurang lebihnya saya berada di SMK Negeri 1 Metro ini. Yang saya rasakan itu adalah kekeluargaan yang betul-betul luar biasa. Walaupun terdiri dari beberapa jurusan, kemudian ruangan gurunya juga sendiri-sendiri, tetapi ternyata kekeluargaannya sangat erat. Ya, ini perlu saya sampaikan pada tahun 2007 saya itu diajak babat alas salah satu SMA baru di kota itu. Tapi di sana saya 5 tahun. Yang saya rasakan itu kekeluargaannya tidak seperti di SMK Negeri 1 Metro. Ya, lebih bagus di SMK Negeri 1 Metro. Dan ketika Pak Dwi dan Bujur, waktu itu Bujur kepala sekolahnya, Pak Dwi wakilnya ke rumah saya, ajak saya bergabung lagi, saya sambut dengan sukacita Pak. Alhamdulillah. Yang penting Pak Dwi dan Bujur yang memutuskan, dan alhamdulillah tahun 2000 berapa ya Pak ya, saya kembali lagi ke sini karena ya kekeluargaannya itu tadi. Kemudian masalah pesan, ya pesan saya, semoga kekeluargaan itu tetap terjaga, kekompakan, kemudian kebersamaan, karena tanpa kekeluargaan, kemudian kebersamaan itu mungkin akan sulit membangun yang lebih baik lagi untuk SMK Negeri 1 Metro. Kemudian apa-apa yang telah dilakukan Bu Wiwi dulu yang dirasakan baik, contohnya tadi disampaikan Ibu adalah kebersihan, semoga tetap dipelihara. Karena kalau ada tamu datang ke suatu tempat sekolah misalnya, yang dilihat pertama itu adalah kebersihannya. Kalau sekolah bersih, pasti kita sudah menilainya baik atau positif, walaupun entah di dalamnya seperti apa. Tetapi kalau begitu masuk sudah keadaan yang beradul, pasti semua sudah menilainya negatif. Kemudian selama 30 tahun tentu ada hal yang kurang berkenan. Ya.
pada kesempatan ini mohon dimaafkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya lihat juga ada beberapa guru yang saat ini tidak berada di ruangan. Mohon sampaikan maaf saya kepada Bapak Ibu semua. Jadi cukup singkat aja. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ibu bilang agak benar, masa benar. Saya nggak pegang ini. Yang benar Semarang benernya. Karena sejak 2016 ya, 16 saya tidak bicara seperti ini pada Pak Ibu, jadi mungkin agak gampang dari Pak Ibu. Bapak Ibu saya hormati, perlu saya sampaikan bahwasanya barangkali di antara Bapak Ibu punah tugas yang ada saat ini mungkin saya yang harus banyak berterima kasih pada alma mater ya, alma mater SMA 1 Metro, karena saya ini dulu masuk usia sama Bu Wiwi tahun 80 tamat tahun 83. Mungkin saya lebih beruntung daripada Ibu Wiwi karena walaupun Ibu bisa di top manajemen saya sebagai wakilnya saja, tapi berkat saya disekolahkan dan direkomendasi oleh SM 1 Metro, dibulahkan gratis selama 3 tahun, dibulahkan selama 2 tahun, dan langsung tamat dapat SK. Maka saya orang yang paling beruntung, paling bejo. Kalau saya lebih beruntung pada Bu ini, kan hanya sebagai kepala sekolah, saya malah dapat SK yang barangkali itu pendapatan luar biasa. Dan saya Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini merasa tidak ada klaim apa-apa, saya hanya orang biasa-biasa saja. Waktu sekolah saya juga hanya, ya memang dapat ranking, tapi prestasi di ekstrakurikuler ya biasa-biasa saja. Tapi nggak tahu mungkin karena nasib saya itu bejo, begitu tamat terus digunakan 3 tahun, dapat SK terus digunakan lagi bisa pakai semuanya. Digunakan lagi 2 tahun, kemudian saya jadi dosen. Kemudian yang berjualannya berikutnya, saya ini orang biasa saja. Kemudian tahun 2007 ya sampai 2016, kok iya orang yang seperti saya kok dipercaya jadi wakil kelas sekolah dari Ibu Julia Telmarum dari Ibu Megi. Padahal orang yang lebih dari saya itu lebih banyak, nggak tahu kok pilih saya apa ya. Terus kemarin yang agak lucu ya, waktu pemilihan ketua KPN 1 sini, KPN SMA Negeri, pemilihan padahal orang hebat-hebat ada, saya udah usul kalau yang dipilih menjadi bendara sekolah boleh orang, tapi untuk ketuanya Bu Rio yang masih aktif dengan orang tua malah kepilih lagi. Padahal yang lebih banyak itu lebih bagus itu banyak itu Bapak Ibu. Saya merasa bersyukur pada mater ini. Dan kenapa saya digrogi? Sebenarnya saya pernah seperti ini sudah sering ya. Saya pernah PKL di SMK di Semen Negeri Surabaya 6 bulan, di Semen Negeri Pematang Siantar 6 bulan di sana, di Semen Negeri Kudus 6 bulan, di Semen Negeri 1 Padang 6 bulan. Juga pernah pemeriksaan 1 Juni di PGDP itu bikin gur 1 Juni tapi nggak seperti sekarang. Saya betul merasa sangat terharu, sangat sedih. Seperti yang dulu biasa-biasa, tapi sekarang saya merasa sangat kehilangan ya. Dengan teman-teman, terutama Pak Farija yang dari hari ke hari kita semakin hebat, semakin bagus, semakin dekat, malah harus berpisah ya. Mudah-mudahan pakai saya pada Bapak Farija, mudah-mudahan niat baik Bapak dulu ya, pernah ada rencana untuk membuat musola di dinding kaca ya, pernah ada rencana seperti itu, dan pernah ada rencana untuk meningkat masjid kita menjadi musola yang bertingkat. Yang mudah-mudahan niat baik Bapak beserta teman-teman bisa terlaksana. Artinya bukan hanya ruang RPS kemudian orang-orang belajar, tapi mudah-mudahan masjid kita pun yang itu sebagai sarana untuk peribadatan mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian saya juga terima kasih pada Bapak Ibu yang tergabung dalam pembina keagamaan atau Resma Kansa, masuk Pak Tarman sebagai ketuanya, saya hanya sebagai bendahara, Pak Haji Sunarno sebagai sekretaris. Mudah-mudahan
etos kerja Bapak Ibu dalam memajukan Nurul Ilmi ya, mudah-mudahan bisa semakin bagus dari hari ke hari. Dulu terus terang aja musola itu hanya digunakan untuk sholat beberapa orang, untuk sholat zuhur dan asar saja. Tapi alhamdulillah berkat Pak Tarman ya dan teman-teman akhirnya bisa digunakan untuk sholat Jumat secara rutin. Kemudian pesan pada tim manajemen, karena saya ini masih punya PR ya, masih punya amanah di KPN SM1 Metro, jadi tolong nama saya jangan di-delete dulu di grup ya, supaya saya kalau mau berkomunikasi dengan pengurus dan anggota KPN SM1 Metro masih bisa berkomunikasi. Terus aja saya walaupun sudah berada di luar ya, di luar pagar SM1 Metro ya, saya masih senang ya, masih senang dengan candaan Bu Kusneti ya, Bu Hendra ya, candanya lucu-lucu itu hiburan ya, hiburan bagi saya. Bagi saya terhibur dengan candaan Bu Kusneti yang lucu-lucu itu, teman-teman. Mudah-mudahan saya masih ada di grup itu sampai dengan waktu yang tidak tertentu. Mudah-mudahan saya juga masih jawab pada bagus sekalian. Termasuk juga dulu waktu saya masih diberi amanah menjadi wakil kurikulum ya, tahun 2007 sampai 2016, kurang lebih 9 tahun ya. Mungkin waktu itu barangkali saya pernah membagi jam pelajaran kurang adil, termasuk memberikan tugas kepanikan barangkali kurang adil ya, mohon untuk dimaafkan. Tapi kalau masalah jumlah uangnya bukan saya konsep, itu bendara itu. Jadi jangan kalau ada yang kecil Pak Dwi, enggak, saya kalau masalah keuangan nggak pernah konsep ya. Tapi kalau masalah menentukan siapa orang-orangnya, siapa yang ketua sempat bendara, memang saya orang-orang. Tapi kalau masalah keuangan saya tidak. Jadi itu Bapak Ibu barangkali dulu ya, waktu saya masih menjadi wakil guru, jadi beberapa ketua-ketua penelitian sering barangkali ada yang berasa kurang adil, kurang bijaksana, juga mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Terakhir Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam pergaulan sehari-hari saya ini kalau berkelakar kadang-kadang mungkin kelewat batas ya, sehingga ada kata-kata yang tidak berkenan untuk dimaafkan juga. Kemudian mohon doanya, karena saya merasa pahala yang saya kumpulkan selama ini itu baru sedikit Bapak Ibu, belum sebanding dalam Ibu semuanya. Jadi harus mengejar ketinggalan saya ini sangat ketinggalan dalam hal beribadah Bapak Ibu. Karena dulu waktu tahun 87 sampai 2017 saya ini ngajar pas sekolah ya. Ngajar pas sekolah di sekolah negeri 1 Juni PGR Bogor itu. Jadi waktu itu kalau sholat itu jujur ya sering terlambat dan sering tidak berjamaah, jadi sekarang sudah ketinggalan. Jadi untuk itu mohon doanya nanti dalam bulan Februari atau Maret ya, saya, ibu dan istri saya akan melakukan ibadah ke tanah suci. Mohon doanya semoga pejabat kami berangkat dan pulang serta berada di tanah suci bisa mendapatkan umroh yang mabrurah, sehingga pahala kami yang nanti akan kami bawa ke sana itu bisa mencukupi. Dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu apabila selama ini saya dan istri saya mungkin ada tutur kata atau tingkah laku yang tidak pernah dimaafkan dan dimaafkan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim manajemen SMK Negeri 1 Metro yang saya hormati, Bapak, guru serta para pensiunan SMK Negeri 1 Metro yang saya hormati. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama, kita masih bisa bertemu kembali di SMK Negeri 1 Metro ini. Tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu, saya selama di SMK Negeri 1 Metro ini dari tahun 1991, jika ada kekurangan saya di dalam membantu administrasi Bapak Ibu guru, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak Ibu terutama saya selaku murid di sini Bapak Ibu mengucapkan mohon maaf barangkali saya selaku murid dari kasih Bapak Ibu semua